Oke, selamat datang di tutorial basis data lanjut dengan Oracle. Eh, Perkenalkan, saya Imam Lafi Insani dengan NLP 32 dari kelas 2D3 ITB dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara Eskom.OCA. Di sini kita akan ke praktikum basis data lanjut bab 2, interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Kemudian tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, membuat select statement dalam PLSQL. Kemudian membuat DML atau Data Manipulation Language statement dalam PLSQL. SQL statement dalam PLSQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Terdapat DDL dan DML statement untuk memodifikasi atau mengambil data dari database. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah yang pertama, keyword N menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL, Data Definition Language. Jadi, dalam PLSQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, dan drop table. PLSQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi, dalam PLSQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Kemudian, select statement dalam PLSQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement. Bentuk umum sintak dari select statement ialah yang pertama select, kemudian into, kemudian from, dan where. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Kemudian memanggil data pada PLSQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PLSQL. Declare vdepno dengan tipe data number dan ukurannya 4, kemudian vLocation ID dengan tipe data number dan ukurannya 4. Begin select department ID, location ID into vdepno, vLocation ID from department where department name sales. Kemudian N. Nah, contoh kedua berikut menggunakan deklarasi dengan atribut %type. Declare v_hire_date employee.hire_date %type. Kemudian v_salary employee.salary %type. Begin select hire_date salary into v_hire_date v_salary from employees where employee ID sama dengan 100 dan N. Lalu contoh ketiga berikut menggunakan fungsi group, yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Caranya set server output on, declare v_sumSal. Oke, sepertinya kita coba aja yang ketiga ini. Sebentar. Nah, di sini saya posisinya sudah masuk ke dalam SQL. Kemudian kita minimizekan agar terlihat. Oke, kita ketik sekarang ya. Set server output on, declare v_sum_sal dengan tipe data number 10,2, v_depno dengan tipe data number not null 60. Kemudian begin select sum salary, maaf salah,
into vision cell from employees where department ID sama dengan v_dep no, kemudian di bms.output line, output.put underscore line, the sum salary is to jar sum cell n. Wah, ternyata terjadi error. Nah, ini harusnya underscore. Oke, kita ulangi lagi. Tapi tinggal gini aja. Declare v begin select into from where. Nah, ini yang salah. N. Nah, selesai. The sum salary is 28.000. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Kemudian selanjutnya manipulasi data dengan PL/SQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database digunakan perintah DML, insert, update, delete, dan merge. Apa sih insert, update, delete, dan merge itu? Insert, yang pertama insert yaitu menambahkan baris baru. Yang kedua update untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Kemudian delete untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Lalu merge, memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini contoh penggunaan perintah insert. Jadi perintahnya begin, insert into employees, employee ID, first name, last name, email, hire date, bla 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 bla. Jadi ini perintah ini untuk menyisipkan data baru atau menambahkan data baru berupa employee ID, kemudian first name-nya root, last name-nya course, email-nya aircourse, hire date-nya sysdate, job ID-nya adast, dan salary-nya 4.000. Oke. Mengubah data. Untuk mengubah data kita gunakan perintah update. Nah, perintah update di sini digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Contohnya, declare v_cell increase employees.salary 800, update employees, set salary sama dengan salary plus v_cell increase where job ID stclear. Jadi di sini employees yang memiliki job ID stclear, di sini salary-nya ditambahkan dengan 800. Ini salary sama dengan salary plus v_cell increase. Jadi variabel v_cell increase ini menampung nilai 800 ini tadi. Jadi misalkan 2000 misalkan. Jadi salary-nya jadi 2800 gitu. Kemudian menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete. Declare v_depno employees department ID type 10, delete from employees where department ID sama dengan v_depno. Jadi di sini untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Kemudian menggabung baris data. Perintah match digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah match. Declare vmno employees.employee ID dengan tipe 100, match into copy c using employees on e.employee ID sama dengan vm0 when match then update set
c.firstname sama dengan dan seterusnya itu, ya seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke aturan penamaan dalam PL/SQL. Yang pertama identifier, identifiernya variabel, aturan penamaannya v_name, contohnya v_sal. Kemudian identifiernya konstanta, aturan penamaannya c_name, contohnya c_increase_sal. Kemudian kursor, name_cursor, emp_cursor. Exception, a name, a too many. Tabel type, name_table.type, emp_table_type. Kemudian tabel, name_tabel, contohnya employees. Kemudian record type, name_record.type, contohnya emp_record_type. Kemudian record, name_record, contohnya customer_record. Variabel substitusi dalam SQL plus p_name, contohnya p_sal. Host atau bin variabel, aturan penamaannya g_name, contohnya g_year_sal. Kemudian kita masuk ke SQL kursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Atribut dari SQL kursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL kursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL kursor. Nama atributnya SQL %row count, kegunaannya jumlah baris data yang dihasilkan. Kemudian SQL %found, atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Kemudian SQL %not found, atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. SQL %is open, kegunaannya selalu bernilai false karena PL/SQL akan menutup implicit kursor begitu selesai dieksekusi. Berikut ini contoh dari penggunaan kursor. Kita akan mencobanya. Variabel rows underscore deleted varchar 2 30 declare c underscore employee id employees dot employee underscore id sama dengan v underscore employee underscore id rows underscore deleted SQL row count row deleted. Oh, ternyata ada kesalahan. Oh iya. Pada line 2. Kita ulangi lagi. Variabel rows deleted varchar 2 30 declare v employee underscore id employees dot employees. Nah, id nah di sini salahnya, harusnya declare employee id percent type 176.
dan bikin, kita ketik aja lagi, begin delete from employees where employee ID sama dengan v underscore employee underscore ID rows underscore deleted SQL percent row com row row deleted and wow, saya salah lagi ternyata. Variable rows deleted varchar 230 declare v employee ID employees dot employee ID percent type 176 bikin delete from employees where employee ID sama dengan v underscore employee underscore ID rows deleted SQL row count row deleted and nah, error lagi ternyata. Saya juga jadi bingung kenapa ini jadi error. Kita lanjutkan saja PPT-nya. Nah, ternyata sudah mencapai ringkasan. Oke, kita telah mempelajari penggunaan SQL statement dalam PL/SQL melalui perintah select, insert, update, delete, dan merge. Terdapat dua tipe kursor, implicit dan explicit. Untuk menguji hasil dari DML statement dapat digunakan atribut kursor SQL %row count, kemudian SQL %found, SQL %not found, dan SQL %is open. Oke, kita sekarang ke soal. Soal yang pertama, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID, gunakan fungsi max. Setelah itu, simpan hasilnya dalam bin variabel kmax_no dan tampilkan hasilnya. Oke, kita akan membuat program nomor 1. Sebelumnya, sambil saya mendengarkan lagu ya. Ini saja. Variabel G kemudian kita bikin alay sekali besar kecil departemen ID into G underscore max underscore depno from departemen dan N. Ya, PL/SQL prosedur successfully completed. Kemudian soal nomor 2.
Modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Yang pertama, gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. Oke, kita yang A terlebih dahulu. Define dep underscore name education begin insert into departments department ID department name manager ID location ID dengan values 271 dan date name 0 dan N. Ternyata ada error lagi. Define dep name. Sebentar. Kita buka lagi. Sebentar. Kenapa jadi hitam? Oke, nggak apa-apa. Kita masuk lagi. Kita mulai lagi. Define dep name education begin insert into departments department ID department name manager ID location ID valuesnya 271 dep underscore name 0 and oke. Yang dulunya seperti ini, jadinya sekarang yang baru education successfully completed. Sebentar, saya akan mengeset. Oke. Sekarang yang kedua, buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan Gmax Depnu ditambah 10. Jadi 270 ditambah 10 sama dengan 280. Dan nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Oke. Sekarang kita masuk yang nomor 2, buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan Gmax underscore Depnu ditambah 10. Jadi 270 ditambah 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Oke, di sini sudah.
set server outputnya on, declare max depno number, new department sama dengan number. Di sini nama departemennya sama dengan sebelumnya, education. Kemudian kita select max department ID into max underscore depno from department. New department sama dengan max depno ditambah dengan 10. Kemudian kita insertkan, kita sisipkan di tabel departemen dengan values-nya new underscore dpt, name, dan nilai. Di sini tertulis location ID-nya null dan kita inisialisasi dengan null juga. Kemudian kita cetak DBMS output line maksimum departemen ID-nya 271. Rows made by insert 1. Oke, tampilkan data departemen yang baru dibuat. Oke, sekarang kita akan menampilkannya. Select bintang from department. Where department ID sama dengan 271. Oke. Ini nomor 3. Jadi pada departemen ini departemennya namanya education, manajer ID-nya null, kemudian location ID-nya juga null. Oke, soal yang terakhir, modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID 280, nilai 280 dari soal nomor 2B. Set location ID-nya 1700. Kita modifikasi dengan cara update department set location underscore ID sama dengan 1700 where, maaf salah, maaf, kita ketik lagi update department set location ID sama dengan 1700 where department ID sama dengan 280. Wow. Oke. Kita ke nomor selanjutnya, nomor 4. Buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL %row count. Oke. Kemudian variabel terus underscore delete varchar 2 30 declare v id departments department underscore id %type 280. Bikin delete from departments where department underscore id
sama dengan v underscore that id, kemudian rows underscore deleted, SQL percent row count, row deleted, and print rows underscore deleted. Oke, sekali lagi, select bintang from department where department underscore id sama dengan 280. Oke, no row selected. Oke, ini nomor 4, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL percent row count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement, dan hasilnya seperti ini. Variabel rows deleted varchar 2 delete from department, di mana departemen ID-nya 280. Rows deleted, SQL row count, kemudian end, dan PLSQL prosedur successfully completed. Oke, nomor 4 sudah selesai, dan alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai praktikum 3 ini. Terima kasih.